Saya percaya kepada Yesus Kristus karena dia kebenaran. Lalu Iya, ada siapa yang mengatakan, memberitakan itu kepada sebentar Bapak? dulu Pak. Ya ampun, Sebentar dulu ya. gimana? Tadi Matius 1 kan Apakah clear. Bapak mengenal Yesus itu dengan sendirinya tanpa membaca Injil? Tanpa membaca Injil, tanpa membaca catatan Alkitab, bisa nggak saya mengenal Yesus? Oh bisa. Dari mana? Enggak, Bapak Anda aku lupa tanya Paulus itu tidak pernah pengalaman baca Alkitab Pak. pribadimu, Pak. Enggak usah panjang lebar, Tapi dia Pak. mengenal Ya, Yesus Pak. di sini. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada hujung di dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana baku hantamnya sesama Kristen. Nah, untuk kali ini mereka berebutan bagaimana Yesus itu anak siapa. Itu yang jadi temanya ya. Tapi ngalor ngidul baku hantam juga ujung-ujungnya. Awal-awalnya santai memang, tapi lama-lama seru, saling baku hantam, saling hajar. Baik, kamu muslimin, demikian videonya. Pak. Kalau ada roh Tuhan di dalam diri manusia, bisa nggak manusia itu jatuh ke dalam dosa? Nggak bisa mati juga. Bisa nggak dia tercemar oleh dosa? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau Anda paksakan roh Tuhan itu ada di Adam, kenapa Adam jatuh ke dalam dosa? Saya nggak bilang roh Tuhan ada dalam Adam. Roh yang ada di dalam Adam itu bukan ilahi tapi ciptaan. Tuhan berkata, rohku tidak akan ada pada manusia lagi. Itu sejak kejadian Nuh. Makanya setelah itu roh Tuhan tidak ada bersama manusia. Soalnya tadi ya Man, entah aku salah dengar atau enggak, Bang Halo ini mengatakan yang ada di dalam diri Yesus itu ilahi, roh Allah gitu. Lukas 4 ayat 18. Bukan kata saya tuh, ada ayatnya Pak. Kata ini. Lukas berapa? Dinubuatkan Nabi Yesaya, Lukas 4 ayat 18. Bukan kata saya Pak ya. Saya itu paling anti menggunakan narasi sendiri tanpa ayat. Iya, kan aku dengarnya dari kamu, bro. Kamu tadi kan nggak bilang Lukas, tapi kan dari kamu. Ayat 18 supaya Bapak ngerti. Lukas 4 ayat 18. Iya. Bentar ya, kita baca. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin dan Ia telah mengutus aku. Oke, jadi di sini Bapak memahami di dalam diri Yesus itu adalah roh ilahi. Itu kan tertulis tuh, roh siapa jadinya? Di sini Bapak memahaminya seperti itu. Terus apa dong? Rohnya siapa? Gini, konsekuensinya adalah Yesus itu nggak akan mati kalau rohnya ilahi. Yesus itu tidak akan mati yang kalau ilahi. rohnya. Iya, apakah yang ilahi itu bisa mati? Emang rohnya mati? Loh, diserahkan kepada Bapa kan? Nah, yang diserahkan kepada Bapa itu ilahi atau manusia? Bentar. Waktu Yesus di kayu salib, dagingnya disalib, kemana rohnya? Mati nggak rohnya? Kembali kepada Bapa. Itu juga terjadi kepada kita. Bapak. Serius nih? Iya. Di mana ayatnya? Bapa, aku serahkan nyawaku padamu. Iya. Habis itu kemana rohnya? Kembali kepada Bapa. Sama dengan kita kalau mati, roh kita kembali kepada Bapa kan, tertulis begitu. Bentar ya. Silakan.
Waktu Yesus waktu, waktu Yesus meninggal, apa? Dagingnya disalib. Kemana rohnya? Ini udah konteks Yesus sudah meninggal toh, sudah mati. Dagingnya. Iya, kalau disalib itu kan pada saat disalib dia juga masih ada momen hidup gitu loh. Ini bicara disalib sudah mati atau masih hidup? Yang disalib itu kan daging kan? Yang disalib itu manusia Kristus Yesus. Iya, anak Nah, daging manusia yang disalibkan. betul Pak. Makanya gini loh Pak, halo. Ibrani 2 ayat 14, Jungto ayat 17, mengenai natur kemanusiaan Yesus itu dalam segala hal ya. Sama dengan kita. Kalau Pak Halo punya roh itu roh insani, harusnya itu juga lah yang dimiliki oleh manusia Kristus Yesus. Oke ya. Itu. Saya baca 1 Petrus 3 dari 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Tuhan. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Kemana rohnya? Memberitakan Injil di alam roh. Pak, Memberitakan Injil itu kata ayat ini. Anda bilang rohnya mati. aku nggak bilang rohnya mati. Roh kita ini hidup Pak. Bahkan roh kita ini tetap hidup. Kalau Sebelum Yesus itu Tuhan, katanya kan, nggak mungkin dia mati. Loh, Yesus itu Tuhan, identitasnya Tuhan. Tapi Yesus itu manusia Kristus Yesus, Pak. Pribadinya memang ilahi, identitasnya ilahi. Sekarang pertanyaannya, seharusnya pertanyaan begini. Apa? Kenapa Yesus harus mencurahkan darahnya? Harus mengalami hal seperti itu. Aku bingung. Nah, itu nih. kan yang- Aku bingung nih. Aku dalam satu sisi pendapat Bapak aku nangkap. Bapak ini percaya kemanusiaan Yesus. Awalnya kan makanya Dengerin, tadi dengerin, pembahasan dengerin. kita dengan Yaman. Awalnya itu Bapak itu sebentar dulu, jangan seperti Julian. Oke, lanjut. Awalnya Bapak itu adalah terang yang tidak terhampiri. Oke. Kenapa terang Bapak itu tidak terhampiri oleh manusia? Harusnya dijawab itu pertanyaan. Nah, karena manusia jatuh ke dalam dosa, telah kehilang kemuliaan Tuhan. Oke. Tetapi karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka Bapa yang adalah terang yang tidak terhampiri itu tampil di dunia. Maka kata Yesus, akulah terang dunia. Kenapa Yesus ngomong begitu? Karena di dalam dirinya ada roh Bapa yang adalah terang itu. Oke. Kenapa Yesus harus tampil di tengah bangsa Israel? Di tengah bangsa Yahudi? Karena di Matius 4 ayat 16. Karena bangsa Yahudi itu adalah bangsa yang diam dalam kegelapan, yang dinaungi maut. Mau diselamatkan itu orang-orang di dunia ini. Pertama-pertama dari bangsa Yahudi dia datang. Datang dari bangsa Yahudi, dia bukan berasal dari bangsa Yahudi ya. Datang. Apa tugas Yesus? Apa tujuan agenda Yesus? Tadi sudah dibaca Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Itulah agenda Yesus. Dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dijelaskan roh Tuhan itu ada padaku katanya. Oleh sebab dia telah mengurapi aku. Agendanya apa? Yesus ke dunia untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Lalu apalagi agendanya? Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Membebaskan orang-orang dari tawanan. Tawanan siapa? Tawanan si jahat. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Tertindas dari siapa? Dari iblis,
dari dosa. Dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itu tujuan Yesus. Dijabarkan lagi lebih mendalam itu tujuan Yesus ke dunia. Apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Kenapa Yesus harus mencurahkan darah? Oh, panjang Pak. Karena sudah terlalu pagi nih. Nanti silakan aja entah besok atau apa, silakan ini akan dijabarkan itu. Bangsa Israel itu adalah bangsa yang sudah pernah melakukan perjanjian darah, perjanjian kekal dengan sosok malaikat iblis yang bernama Yahweh atau Yahweh. Ada itu. Saya sudah baca itu ini. Kisah Musa. Dan keluar kalimat, tahu kan di alam roh itu apa itu darah? Darah itu segel. Makanya kata Yesus kepada bangsa Israel. Kata Yesus, bangsa Israel itu adalah bangsa yang dinaungi maut. Matius 4 ayat 16. Bangsa yang dinaungi maut. Bangsa yang diam dalam kegelapan. Langsung muncul pertanyaan. Loh, tapi kan Israel itu kan bangsa pilihan Tuhan katanya. Yang adalah Yotevave. Yahweh. Kalau Israel sudah hidup di dalam kebenaran Tuhan, kalau memang si Yahweh itu adalah Tuhan, tentu bangsa Israel itu tidak akan berjalan dalam kegelapan atau tidak dinaungi maut. Faktanya bangsa Israel itu adalah bangsa yang dinaungi maut. Kalau bangsa yang dinaungi maut, ntar lagi binasa. Maka perlu diselamatkan itu. Lalu kata Yesus, Israel itu tidak ada bangsa yang dikatakan Yesus sebagai bangsa pembunuh nabi-nabi selain bangsa Israel. Itu Pak. Oke Pak, ini sebenarnya aku naik tadi izinnya karena sekilas tadi aku dengar bahwa roh Yesus itu roh ilahi. Tapi sekilas juga aku dengar Bapak paham Malikil yang nggak percaya Yesus itu manusia. Mas, saya tidak bilang saya membantah Yesus itu manusia. Oke. Kalau lebih dalam lagi kalau Bapak baca, siapa itu Yesus? Yesus itu apa? Yesus itu sebenarnya nama. Nama apa? Nama yang dibawa Gabriel dari sorga, yang disematkan kepada bayi yang dikandung Maria. Bayi yang dikandung Maria itu asalnya dari mana? Dari Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Rohnya Bapa. Sebab Bapa itu adalah roh. Roh yang apa? Roh Bapa itu roh yang kudus. Ini coba ya bentar ya. Kita harus pastikan dulu nih. Waktu Yesus dibaptis, yang turun itu roh siapa? Atas dia. Pribadi ketiga Roh Kudus yang dalam rupa merpati. Oke, Roh Kudus kan. Bagaimana kalau dia adalah Roh Kudus, lalu ada Roh Kudus lagi masuk ke dalam dia? Itu enggak biblikal itu. Iya, enggak. Aku lagi ngomong masih ini nanya sama dia. Lalu kan dia membuka satu nats. Tadi kan kamu bilang Roh Tuhan ada padaku. Dia mengutip perkataan Yesaya kan. Roh Tuhan ada padaku. Benar? Lukas 4 ayat 18. Ya. Ya, itu sejak kapan dia ngomong kayak gitu? Sebelumnya ayatnya apa? Sebelumnya ayatnya apa? Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Ya, enggak, sebelum kejadian itu dia ngapain? Dibaptis bukan? Sebelum kejadian-kejadian, ya. Ya, sebelum kejadian itu dia dibaptis bukan? Baru dia buka nats itu. Apa waktu kecil dia ngomong umur 12 tahun? Roh Tuhan ada padaku. Kan dia ngomong maka genaplah nats ini. Karena setelah dibaptis turun Roh Kudus atas dia. Roh Allah itu yang berdiam di dalam dia. Sebenarnya kalau Bapa di dalam aku, Bapa itu siapa? Roh itu. rohnya. Roh Allah. Tapi kalau dibilang kalimat, saya agak kurang ini, kalimat mengatakan roh Allah itu agak kurang ini, sebab Yesus tidak pernah menggunakan istilah itu.
Oh, jadi apa? Ini Song, aku pengen nanya ini Song sama Bang Halo nih. Jadi sebentar dulu Pak ya, saya kasih real Allah ini. Saya sering kali menghadapi orang yang Oh, Allah. ya udah, nggak usah pakai nama Allah, mau pakai nama gini, apa? gini Pak, karena saya nggak mau cuman sekedar nggak bernarasi. Ada orang narasi seperti ini, oh kata Allah itu bukan milik Islam. Tetapi orang Kristen di Arab sudah memakai kata Allah. Kan itu, orang memakai kata Allah kan karena Alkitab yang kita pegang, terjemahan LAI, kan itu kan. Ya, terus kita mau pakai apa? Bentar dulu Bang. Di dalam bahasa Indonesia. Faktanya kata Allah itu, koreksi. Orang Kristen itu artinya pengikut Yesus, kan itu kan. Oke, iya benar. Nah, kalau Kristen itu adalah pengikut Yesus, maka ikutilah apa yang dilakukan Yesus, apa yang diutarakan Yesus. Oke. Nah, pertanyaan, pernah nggak Yesus menggunakan istilah tersebut? Faktanya kan tidak. Yesus orang Yahudi bukan bang? Bahkan gimana? Yesus orang Yahudi bukan bang? Cobalah di mana ayatnya? Orang Yahudi pakai nama bukan. Nanti pakai kita bahas. Yehova dong. Nanti kita bahas Pakai itu ya. Yehova. Enggak, dia kan abang bilang kan kita orang Kristen. Mm-mm. Sebentar dulu Pak ya. Sebentar dulu. Faktanya, Maka kita jangan memakai kata Allah. Saya tanya sama abang, Yesus orang Yahudi ya, bukan? faktanya sebentar dulu Pak ya. Faktanya, istilah Kristen itu bukan di Arab pertama kali, tapi di Antioquia. Orang-orang yang disebut Kristen di Antioquia tidak pernah menggunakan kata Allah. Pakainya apa? Makanya apa? Theos. Iya, Proteos. pokoknya pakai Coba. kata Allah. Ya, Antioquia kan pakainya apa? Hanya ada Kata satu Allah, yaitu Bapa. Di situ mereka memakai kata apa? Sebentar ya. Itu Paulus. Kata Allah. Sebentar dulu Pak. Kalau Bapak mau menelusuri fakta dari terjemahan LAI, tarik sejarah pertamanya. Tarik sejarah Enggak, pertama. menurut Bapak. Itu Menurut Bapak itu kenapa Allah itu di diganti Indonesia? dengan apa loh? Gitu aja repot loh. Iya, udah langsung aja, Pak. Gunakanlah apa yang dikatakan Yesus. Emang Yesus menyampaikan apa? Yesus menyampaikan apa? Ya, pakai aja Bapak. Bapak. Pakai aja yang maha tinggi. Clear kan? Yang maha Hanya tinggi. ada satu Bapa, yaitu Bapak gitu ya bang. Sa- Sampaikan aja. Pakai aja kalimat yang maha tinggi. Selesai. Oke, roh yang maha tinggi Nah, ada bersamaku gitu. Gimana bahasanya coba lo yang maha tinggi coba? Semuanya iman yang bukankah legalitas. Tuhan itu yang maha tinggi? Gimana Jadi sih? Allah itu bukan sekedar nama, ada melekat pribadi di dalamnya. Sebagai contoh nih, halo. Nama Yahudi Tuhan Yesus itu adalah Yesua. Tapi penulis dari Injil sendiri menyebut itu Yesus dalam transliterasi Yunani. Apakah itu menjadi salah? Tidak. Kalau kita menyalahkan transliterasi itu, sama saja kita menyalahkan para rasul yang menulis dalam bahasa Yunaniko ini. Bener. Iya, jadi Oke, jangan sebentar kita Pak. beriman sedangkal itu gitu. Oke, siapa namanya? Yesua ya? Anda bilang harus pakai bahasa Yesua itu Ibrani. namanya dalam bahasa Ibrani, betul. Dalam bahasa Ibrani. Oke, saya mau nanya. Yesua itu pernah nggak digunakan oleh manusia berdosa sebelum Yesus tampil ke dunia? Loh, itu nama yang umum, Pak. Pada zaman itu, pada zaman itu juga sudah ada Yesua yang lain yang dibebaskan sebagai ganti agar Yesus disalibkan. Yesua apa namanya itu? Yang Jauh. Barabas. Oh, itu keliru Bapak. Kalau Bapak tarik di King James Version atau di Gerikanya tidak ada istilah Yesusnya, hanya Barabas. Loh, gimana sih kok jadi? Silakan Pak, gini dicek loh, Pak. Pak. Silakan Gini loh, dicek. Pak Halo, Pak Kan Halo. Bang Yaman ini kan orang yang suka meneliti. Silakan diteliti. Sebentar dulu Pak Halo. Aku satu kalimat aja. Ini juga aku katakan ke Malikil dan ke teman JO lainnya. Ku Saya bilang bukan JO apa? Pak, maaf Pak. Iya, aku nggak menuduh kamu JO. Yang ku highlight ini orang-orang yang mengkoreksi kitab LAI. Jadi gini Pak, kitab LAI itulah yang ada dan yang sah. Kalau misalnya ada keberatan Bapak dalam terjemahannya, buatlah terjemahan Bapak sendiri biar jantan gitu loh. Jangan dikritik. Jadi kita ini nggak level up. Kita ini kan bahas firman Tuhan, bukan bahas terjemahan, Pak. Gitu loh. Kalau ada yang salah,
Dosa saya kalau Iya. tidak saya kasih Kalau tahu. ada yang Nanti salah, terjerumus buat orang Pak ke yang versi salah. terjemahanmu sendiri, biar kita ini tetap diskusi firman Tuhan, bukan diskusi Oh, terjemahan. ini saya mau sedang diskusi firman Tuhan. Sebentar ya. Tadi Bapak bilang Yeshua itu adalah namanya Yesus. Bukan Yesus namanya, tapi Yeshua. Bahkan lebih parah lagi ada yang bilang Yesus itu bukan itu nama aslinya, tapi Yeshua. Karena Yesus itu orang Ibrani, gitu, bangsa Israel. Wah, jahat sekali. Kok jahat? Saya minta ayatnya. Emang bangsa Di mana apa Yesus Yesus itu, pernah Pak? mengatakan, sebentar Pak, di mana Yesus pernah mengatakan dia berasal dari bangsa Israel? Loh, Allah sendiri dalam perjanjian lama, akulah yang akan datang. Kemudian Ayatnya, disebut Pak. juga dia keturunan Daud. Daud itu bangsa apa, Pak? Raja Israel. Ayatnya. Oh, ayatnya Matius 1 ayat 1. Yesus itu keturunan Daud, toh? Saya baca ya Matius 1 ayat 1 ya. Di sini akan ketahuan nih ngaconya LAI. Loh, kok inilah kan teman-teman. Sebentar, Kok jadi sebentar. Apa judulnya? kita Apa ini judul diskusi perikopnya di situ? firman, bukan diskusi terjemahan. Iya, sebentar Pak. Inilah silsilah Yesus Kristus. Itu judul Anak perikopnya. Daud. Itu judul Anak perikopnya. Abraham. Oke, baca sampai selesai sampai ayat 14. Sampai ayat 16 coba. Kalau ayat 1 sampai ayat 16 Bapak aja baca sendiri, kepanjangan itu. Oke, saya bacakan. Saya bacakan. Abraham memperanakan gini Ishak. loh, Pak. Ishak sebentar, tapi mau dibacakan. Jangan dipotong, Pak. Iya Saya bacakan. sebentar. Satu-satu aja. Di ayat 1 Bapak keberatannya di mana? Iya, biar saya bacakan. Biar saya bacakan. Kepanjangan, Pak. bahwa- Masa kami harus Iya, nunggu nanti Bapak saya singkat. baca Saya sampai ayat singkat. 16? Sebentar, saya singkat. Judulnya di sini silsilah Yesus Kristus. Katanya anak Daud, anak Abraham. Saya baca ya, benar nggak? Judul perikop dengan isinya. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudaranya, Yehuda memperanakan Peres, dan seterusnya. Ram memperanakan Abinadab, dan seterusnya. Salmon memperanakan Boas, dan seterusnya. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dan istri Ursia. Seterusnya Salomo memperanakan sampai ke ayat 16. Apa di ayat 16? Yakub memperanakan Yusuf, bukan memperanakan Yesus. Si Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria. Kawan ini. Jadi judulnya itu aja udah keliru. Ini silsilah Yusuf. Karena si Yakub yang memperanakan Yusuf, bukan memperanakan Yesus. Yesus itu tidak ada gennya Yusuf di situ, sebab tidak ada hubungan Ya, suami memang istri. iya, gennya Yusuf nggak ada. Oleh kuasa Roh Kudus lah. Si Yakub memperanakan Masa siapa di itu sini, harus Pak? dijelaskan kepadamu? Si Yakub memperanakan siapa di 16? Yusuf itu bapak secara Yusuf hukumnya kan? Tuhan Berarti yang Yesus. keturunan Daud siapa? Yusuf apa Yesus? Aduh ya ampun, ini orang. Nah, Kamu beriman apa sih? Nah, jadi yang keturunan Daud siapa? Yusuf apa Yesus? Keturunan Daud itu bukan berarti, Pak, bukan berarti anak biologis dari keturunan Daud. Tapi dari Daud lah Yesus itu disebut keturunannya. Oke, masih ngotot juga. Loh, ini ayat Alkitab yang mengatakan. Gimana sih kok masih ayatnya? ngotot? Saya Kitanya ada nih. Matius 1 ayat 1, Pak. Kenapa Itu kan Bapak keliru. mempertentangkan Nah. ayat 16 dengan ayat 1 coba? Saya baca ya, Matius 22 ya, pernyataan Yesus sendiri ya, apakah dia anak Daud atau tidak. Nah, ini pernyataan Yesus sendiri nih. Amburadul si kawan ini. Matius 22 ayat 42. Dari 41 deh. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, orang-orang Farisi itu, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Tentang dirinya nih. Anak siapakah dia? Kata mereka, yang orang Farisi itu, anak Daud katanya. Orang Farisi mengatakan Mesias yang dari Yesus itu anak Daud. Itu kan Apa kata Yesus? statusnya. Apa kata Yesus? Ya itu kan Katanya status kepada mereka. status dia Iya, anak Allah. Kita udah tahu dia itu datang dari Allah. Iya. Dia nggak membantah bahwa dia Kalau keturunan anak Daud. Daud itu status dia secara di dalam dunia, dia harus diperanakan dari situ. Maksudnya Betul. legalitas dia sebagai manusia tuh harus, Di karena mana? dia Itu mendapatkan status anak Daud itu dari ayahnya. Ayahnya udah nikah sama istrinya. Maka apapun yang keluar dari istrinya itu tetap dihitung sebagai secara hukum ya adalah anaknya.
keturunan Daud, makanya silsilah itu cocok. Nggak Kalau nggak ada cocok, Pak. silsilah itu, maka nubuatan itu nggak terjadi. Nggak cocok, isinya Kenapa aja Yesus- beda. Kenapa Yang Yesus situ kan disebut anak memperanakannya Daud? Yusuf. Itu kan Kasihanilah memperanakannya Yusuf. kami. Memang dia harus disebut anak Daud. Kenapa? Masalahnya kenapa? Itu kan Harus, kata orang kalau nggak Farisi. nubuatan ini, nubuatannya ya jadi bohong. Dari Siapa yang bilang? keturunan Enggak, mana? gini dari loh. dari Gini loh, Yehuda. Matius 1 ayat 1 itu kamu nggak percaya kenapa? Iya, kenapa? Apakah ada sesuatu dari Alkitab yang nggak dipercaya, yang bukan kebenaran? Yesus yang kebenaran, Pak. Iya, kita Yesus tahu yang kebenaran. Alkitab Betul, bukan Yesus kebenaran. yang kebenaran. Penulis Matius ini bohong nggak tentang Yesus? Mari kita uji. Kan itu. Oh, nggak percaya ya sudah, kamu bukan Kristen. Ya, inilah Nggak- silsilah Yesus. Kalau katanya. Kristen itu sudah percaya Alkitab itu sementara di kebenaran, sini- Pak. Oh enggak, Pak. Oh enggak, kamu nggak Saya- percaya Alkitab kebenaran? Yesus yang kebenaran. Yesus tidak Iya, pernah jadi katakan Alkitab kebenaran. Sebab di dalam Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, Iblis pun ada ngomong. kamu Daud ada kamu ngomong. mengenal Yesus dari Apakah mana, itu- Pak? Apakah itu Gini firman loh, Tuhan? kamu dengerin Pak, halo ya. Kamu mengenal Yesus yang adalah kebenaran itu dari mana? Saya mengenal Yesus yang adalah kebenaran. Oke. Dari catatan para saksi mata. Iya, Matius ini penulis Injil ini saksi mata nggak? Mereka informasi Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu dari para saksi mata. Iya, para saksi mata ini Bapak percaya apa yang ditulis? Aduh, harus panjang lebar ya. Bapak percaya nggak penulis Injil Matius gitu aja? Gimana? Bapak percaya apa yang dituliskan Bapak lompat-lompat. penulis Injil Matius nggak? Saya percaya kepada Yesus Kristus karena dia kebenaran. Lalu Iya, ada siapa yang mengatakan- memberitakan itu sebentar kepada dulu. Bapak? Sebentar dulu, Pak. Ya ampun. Sebentar dulu ya. ribetnya. Tadi Matius 1 kan Apakah clear. Bapak mengenal Yesus itu dengan sendirinya tanpa membaca Injil? Tanpa membaca Injil, tanpa membaca catatan Alkitab, bisa nggak saya mengenal Yesus? Oh bisa. Dari mana? Enggak, Bapak Anda lupa kutanya, Paulus itu tidak pernah pengalaman baca Alkitab, Pak. pribadimu, Pak. Enggak usah panjang lebar, Tapi dia Pak. mengenal Ya. Yesus, Pak. Di sini kita diskusi jujur aja, Pak. Pengalaman pribadimu, Pak. Umurmu berapa sekarang aku nggak tahu. Kamu tuh mengenal Yesus itu dengan membaca Injil atau dengan seperti apa gitu loh? Pengalaman saya mengenal Yesus itu dikasih tahu orang tua saya. Saya belum membaca Injil. Astaga, orang tuamu dikasih tahu siapa? Tahu Cara sendiri jujur gitu. Kan itu jujur kan? Kamu nggak pernah baca Nanti- Alkitab gitu? Sebentar. Astaga. Pertanyaannya lebih mendalam lagi. Bisa nggak orang mengenal Yesus tanpa Alkitab? Oh bisa. Nggak Pak. usah lebih dalam lagi, pertanyaan yang sederhana aja. Kamu belum jawab. Kok lebih gini, dalam Pak, jadi lagi? gini, saya ngerti arahnya Bukan, Bapak. Pak. Bapak Kamu mau menjawab mengarahkan. yang ini aja. Nggak usah menyelam lebih dalam dulu, Pak. Yang di atas dulu, kamu yang di permukaan. Kamu mengimani apa yang tertulis dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes nggak? Gitu loh. Poinnya saya di sini. Supaya nggak melebar ya. Tadi Bapak Iya, bawa makanya ayat. dijawab percaya atau tidak. Jangan poinnya saya di sini, Fokus dulu, Pak. Bapak percaya atau tidak? Ini Pak ya, ini semua orang melihat, Pak. Pada Matius 1, Semua orang melihat ini kekonyolan Bapak nih, kan gitu. pada kan? Matius Bapak 1 percaya penulis Injil nggak? Apa yang ditulis oleh dalam LAI. Injil itu? Pada Matius 1 ayat 1 ditulis judul perikop oleh LAI, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. dan Oke, anak hilangkan Abraham. perikop ayat satunya. Oke. Hilangkan itu kan perikop itu tambahan sebagai panduan. Gak usah terganggu soal itu. Itu panduan Benarkah? untuk kita. Sebentar. Bahwa Benarkah? konteksnya adalah tentang itu kan gitu. Benar. Matius Nah, 1 ayat benarkah? 1, Bapak bantah nggak? Gimana? Yesus Matius Kristus. 1 ayat 1. Ini bukan silsilah Yesus Matius Kristus ini, 1. Pak. Ini silsilah Yusuf. Ya ampun. Kan itu Matius ayat 1 ayat 1, Pak. Yakub Udah. memperanakan Yusuf. Sabar. Kamu Memperanakan jujur Yesus. nih. Gimana sih? Inilah silsilah Yesus Kristus. Silsilah Yesus Kristus, oke? Anak Daud, anak Abraham. Bapak beriman kepada apa yang dinyatakan dalam Injil ini? Matius 1 ayat 1. Oh, keliru nih judulnya. Kok ini bukan judul yang kubaca? Ampun Keliru dah. ayat satunya. Ini Matius 1 ayat 1.
Keliru. Inilah silsilah Yesus Kristus. Ini bukan perikop. Inilah silsilah Yesus Kristus. Siapa yang Anak mengatakan Daud, anak Abraham, Pak. Ini udah Matius 1 ayat 1, bukan perikop ini. Iya. Bapak mengamini kah? Benarkah ini silsilahnya Yesus Kristus, kan itu pertanyaannya. Berarti Bapak nggak percaya pada penulis Injil. Benarkah Kan gitu ini? aja. Benarkah Jadi ini? ketika Bapak ini nggak tahu orang mana nih. Kalau di orang hukum itu Pak ya, kebetulan saya orang hukum. Sekali Bapak tidak percaya bukti itu tidak akurat, jangan Bapak ambil sepotong pun kalimat dari bukti itu, karena memang Bapak sudah menghukumi bukti itu tidak akurat. Nah, ketika Bapak tidak percaya Injil Matius, Bapak jangan ngambil Matius 22 ayat 44 sebagai dasar pijakan Bapak. Sedari awal Bapak nggak percaya Injil Matius gitu loh. Bapak orang hukum S1 apa S2 hukum? Nggak urusanmu. Saya mau uji. Saya mau uji nggak nalar urusan. hukumnya Bapak. Saya menguji. Apa kamu menguji di sini? Bapak bisa nggak? Karena kalau orang hukum, rekan-rekan saya jangan banyak melebar orang Pak, hukum. jangan melebar ya. Rekan-rekan Ini saya banyak orang hukum. maksud saya memberitahu itu Itu ya. bahwa konsep Kalau orang berpikirnya hukum seperti itu yang saya tahu, dia membaca suatu Loh, peristiwa kok jadi itu masalah orang hukum? Ini kita bicara Oke. kemana-mana nih di kawan. sini sebentar Pak ya. Ini di kita sini bicara Injil silsilah Yesus Matius, Kristus Pak. katanya. Bapak nggak usah Daud. kritik. Itu hanya informasi terselip tadi. Jadi gini Pak Enggak, ya. Bapak ngakunya orang Bapak hukum, percaya tetapi Matius 22 Bapak ayat mempermalukan 44. institusi orang hukum. Dengerin Pak, dengerin. Itu yang dengerin. jadi Pak saya Alo, miris. Pak Alo, tenang dulu kamu Pak. Di sini kamu apa nggak konsisten Pak? Kamu nggak percaya Injil Matius 1 ayat 1 kamu nggak percaya. Saya tidak bilang Tapi tidak Matius percaya. 22 ayat 44 kamu percaya. Ini penulis yang sama Pak. Nggak bisa Bapak Itu ambil narasinya. sepotong-sepotong Saya mau nanya, untuk kepentinganmu gitu loh. Saya mau nanya Pak, Matius ini narasinya Yesus atau tidak? Ya, narasinya Yesus. Saya yang jawab. Matius 1 ayat 1 narasinya Ya, Yesus. narasi Yesus benar. Di sini narasinya Yesus. Narasi Belajar Yesus. lagi deh. Narasi Yesus. Di mana Yesus mengatakan ini? Itu Yesus dibilang anak Daud. Dia kan disebut nama anak Daud. Dia keturunan Yehuda. Singa dari Yehuda. Dapat dari mana dia Yehuda itu? Kalau bukan dari bapaknya. Aduh. Dari mana dia dapat status itu? Kalau bukan dari status hukum Iya. dari bapaknya. Jadi kamu mengerti dulu Dia bagaimana intinya nggak dia percaya. Yahudi ini. Nggak percaya Injil. Contoh ya, kamu tahu gak kisah Ruth, Boas? Saya baca deh. Kamu tahu Ruth dan Boas? Gak usah lari-lari ke Rut Pak. Enggak, Yesus itu kita kamu bahas, harus ada paham apa-apanya. kenapa. Bentar ya. Enggak, Sebentar. kenapa ada disebut apa sih namanya keturunan itu, kesukuan. Itu kan penyebutan orang. Kita kan harus lihat Enggak, konfirmasi Yesus kesukuan itu sendiri. dia dikatakan singa dari Yehuda. Yang itu dia mengatakan dapat itu siapa? Dia dapat Yehuda itu dari mana? Dari Keturunan siapa? Siapa yang ngomong gitu singa Yehuda? Dia keturunan raja harus Yehuda. Iya, siapa yang mengatakan itu? Loh, Yesus para sendiri kah? nabi. Oh, para Para nabi. nabi sudah berbicara. Kan Anda kan harus kita tahu kan pernyataan Yesus sendiri kan? Kan itu kan? Jadi seorang raja, keturunan raja. Itu kan keturunan kata dari- orang-orang. Kan itu kan. Kamu kan mengambil kata orang-orang. Saya mengambil kata Yesus sendiri nih. Ya silakan Lebih coba. tinggi nih. Di mana? Lukas 20. Tadi di Matius tolak kan Matius 22, di Lukas 20 sama isinya. Ya. Mendengar itu, orang-orang Farisi berkata, "Guru, jawabanmu tepat sekali, sebab mereka tidak berani lagi menaikkan apa kepada Yesus." Tetapi Yesus berkata pada mereka, "Bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Sebab Daud sendiri berkata di dalam kitab Mazmur, Tuhan Iya, telah berfirman kepada masalahnya Tuanku, duduklah kenapa? di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Jadi Daud menyebut dia tuannya. Bagaimana Ya, mungkin masalahnya dia di situ anaknya di pula? mana? Masalahnya di situ sama apa? Ngerti nggak? Kalian bilang saya anak Daud. Iya, itu kan Dia status nggak dia anak bantah. Allah. Yesus sedang Dia nggak sedang membantah menyangkal. bahwa dia keturunan Daud. Di situ dia sedang membaca juga menegaskan Gimana orang hukum kalau ini? dia itu Nggak ngerti dia bahasa kalimat. Gimana sih, Pak? Ngerti. itu emang dikutip dari mana? Bentar dulu Pak Yaman ya. Dari izin ya. Mazmur 110, Mazmur 110 itu. Mazmur 110 ayat mengatakan 1. Yesus anak Daud. Benarkah Yesus anak Daud? Maka lihat pernyataan Yesus.
Secara hukum dia anak Loh, Daud kok. jadi Paulus Dia berbohong gitu. dia harus Secara hukum siapa? Secara hukum siapa? Yahudi, secara hukum Hukum Yahudi. Yahudi. Yesus sendiri. Hukum Kan dia datang Yahudi. Song, bisa kau ya. baca, Song? Izin, Song, izin. Bisa kau baca pernyataan Hukum Tuhan Yesus Yahudi sendiri. ternyata. Wahyu 22 ayat 16. Nah, dia turun Mau dipaksakan. atas bangsa siapa? Dia turun dalam bangsa siapa? Wahyu Gimana? 22 ayat 16, Pak Halo. Kamu ini benar 22 ayat. ternyata jangan Gantian dong. Kalau Wahyu 22 ayat 6 ya. ayat 16. Coba buka. 16. Nafes, izin Bang Halo Saudara, saya izin. Aku Yesus telah mengutus boleh. malaikat. Oh boleh Pak Dani. Ya. Siap. Izin Bang. Ya memang yang dikatakan halo saudara, saudara Capres dan Yaman, itu semuanya bernarasi tentang Yesus Kristus dari sudut pandang paradigma yang berbeda. Saya sudah memahami tentang berpikirnya Bang, kalau saudara. Saya kunci dulu, kita mengakui bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Memang kalau bernarasi dari Bang Halo Saudara, dia mempersepsikan Yesus sebagai Imam Melkisedek yang tidak diperanakan. Itu benar, tetapi memang ada hal-hal yang harus diperhatikan. Ada literatur bahasa kita sebagai untuk mengajar. Bang Halo Saudara mengajar saya, mengajar siapa? Semuanya literatur Tor, yaitu Alkitab. Perjalanan Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Kita hormati itu sebagai literatur. Bukan mungkin katakanlah kalau sudah menjadi dogma itu masing-masing orang paradigma. Sedangkan Bang Capres, Bang Yaman memahami itu dari literatur sebagai firman Allah. Alkitab itu dari Kejadian sebagai firman Allah. Kita sama-sama menghormati itu. Jadi kita kunci dulu. Yesus Kristus siapa? Adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini sudah menjadi pegangan kita semua. Hanya saja cara berpikir paradigma, semuanya baik, semuanya mempunyai tujuan yang sama, ingin memberikan paradigmanya agar orang itu, tapi jangan memaksa, supaya tidak ada perdebatan. Cuma hanya saya menengahi. Semuanya membicarakan tentang Yesus Kristus dari sudut pandangnya atau paradigmanya yang berbeda. Itulah kita sebagai manusia, disebut anggota banyak tapi satu tubuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ada kata Yesus begini Pak, Yohanes 18 ayat 37. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini untuk bersaksi tentang kebenaran. Berarti apa yang diucapkan Yesus itu kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Oke, di dalam kasus ini, perihal apakah Yesus anak Daud? Saya nggak mau ngelihat dari persepsi orang Yahudi. Dengar dulu ya Wahyu Saya 22. mau lihatnya dari Yesus karena Oke, Yesus yang Wahyu adalah 22. kebenaran. Saya bacakan ya, Wahyu 22 ayat 16 yang tadi dibawa. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ini kata Yesus di dalam Wahyu 22. Silakan. Kamu nolak itu Wahyu? Wahyu berapa? Wahyu 22 ayat 16 itu. Wahyu 22 ayat 16. Ya. Wahyu 22 ayat 16. Churches. Di mana dibilang sini keturunan Daud? Ada dia sendiri yang ngomong. The offspring of David. Ya, offspring of David ya. Siapa tuh offspring of David? Keturunan Daud itu. Ya, keturunan Daud kan. Terus Oh gitu ya. berkata dia Yesus bukan? Coba cek dulu bang. Coba cek dulu deh. Ya kamu cek aja. Enggak, cek dulu. Sebab clear. Yesus sendiri Dia offspring apa artinya? Keturunan kan, keturunan Daud. offspring. Keturunan Daud benar. Dia yang berbicara sendiri. Coba cek dulu. Sudah saya cek.
Tadi saya sudah bacakan. Jangan bohong bang, coba cek dulu deh. Di offspring kan tadi kamu bilang. Masalahnya apa? Memang benar. Dulu deh. Keturunan Daud, sementara di Matius itu, di Lukas dia tidak I, bilang dia Jesus, keturunan have Daud. sent mine angel to testify unto you this thing for the churches. I'm the root and the offspring of David. Itu dia kata the offspring of David, the bright and the morning star. Itu kenapa offspring of David kok benar? I'm the root and the offspring of David. Ini BBA. King James Version ya. I'm the root and the offspring of David. Sama. And the bright Yesus and keturunan Daud. iya keturunan Daud dibilang. Gimana sih? Kamu Coba cek dulu deh. Ya anak Daud kasihanilah kami kan katanya. Waktu dia keluar Itu dari kata orang-orang kan. Kata Jadi orang-orang juga kan. ngomong sendiri itu tadi kan I am. Kamu nggak dengar tadi I am. Di per- Jesus have. Saya Di pernyataan Yesus. di Wahyu Aku, itu Yesus yang koma, ngomong ya. Iya aku, koma Yesus telah Itu mengutus ya. malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu. Hmm. Bagi Lalu jemaat-jemaat kesaksian aku adalah tunas. lunas. Terus bacalah di situ. Aku Iya, tunas yaitu keturunan Daud, bintang timur yang keturunan gilang-gilang. Daud. Di Lukas Yesus tidak mengatakan dia keturunan Daud. Di mananya? Lukas itu keturunan dari perempuan, gimana sih? Matius dari laki-laki. Aduh, kamu ini gimana sih? Di Matius 22 tadi, siapakah Mesias Matius itu? itu ambil silsilah dari bapak, Lukas dari silsilah perempuan, ibu. Gimana sih kamu? Bangsa Dia dapat Israel. keturunan itu dari mana? Dari Bangsa bapaknya secara hukum. Israel. Yes, bangsa Israel. Makanya Garis kamu belajar keturunan dulu. dari ayah. Kamu tahu gak kenapa ada sebutnya itu turun ranjang untuk mempertahankan mempertahankan kesukuan. Izin. Kamu tahu kenapa Yehuda waktu itu diomelin si Onan? Dengar dulu Brahma. Makanya kamu belajar dulu kitab suci Perjanjian Lama. Kamu tahu kenapa Onan dihukum? Karena dia nggak mau menurunkan dari kakaknya keturunan istrinya itu. Karena dia beronani itu. Makanya dia ngomong onani itu dihukum. Harusnya dia menurunkan dan bapaknya si Yehuda juga nggak kasih anak yang paling kecil. Sebentar. Iya, Nggak dengar. nyambung itu. Nanti biar Lah, penalti ini. Tunggu, dengar dulu Brahma. Saya lagi mau ajarin dulu bentar lah. Tunggu, biar Kamu dia itu ngerti. Brahma, kamu itu Brahma. Dengar, ya. Sama-sama Jadi, Yahweh itu, nggak percaya Yahweh itu. ya, dengar dulu. Jadi mereka tuh harus misalkan dari kesukuan, kan ada 12 suku. Mereka harus menurunkan itu kesukuan itu. Kenapa disebut itu? Kan pertama nih Yehuda. Yehuda punya anak. Anaknya punya istri. Tamar kalau nggak salah namanya Tamar. Nah anaknya dia mati belum menurunkan keturunan buat Yehuda. Makanya dikasih adiknya. Adiknya nggak mau lah dia jahat, nggak mau menurunkan keturunan buat kakaknya melalui istrinya itu. Jadi istrinya dikasih ke adiknya. Makanya dia onan itu keluar di luar, onani ya disebutnya. Dia keluar di luar spermanya. Itu jahat di mata Tuhan karena dia tuh jahat, nggak mau menurunkan keturunan dari istrinya dia, diturunkan istrinya, makanya dia mati. Harusnya Yehuda memberikan anak yang paling kecil, tapi Yehuda ini malah nggak mau. Makanya si Tamar ini berpura-pura lah dia jadi perempuan nakal. Dia ketemukan Yehuda. Terus Yehuda ini malah mau mencari. Dia pikir itu kan wanita nakal. Dia bayarlah wanita itu. Maka terus tiba-tiba hamil dari situ. Nggak disalahkan dong istrinya, yang salah apa? Ternyata Yehuda sendiri bilang ini salah. Pertama Yehuda marah-marah, kamu lah hamil dari mana? Kamu kan belum punya, nggak ada suami. Udah mau dimarahin si Tamar ini. Ternyata si Tamar ini kasih lihat, inilah laki-laki yang meniduri aku. Aku lahir dari laki-laki ini. Dikasih lihat cincin stempelnya si Yehuda. Yehuda habis itu harusnya dia dihukum juga. Yehuda menyesal dan dia minta ampun. Dia bertobat di situ.
Lalu ya udah Tamar ini menurunkan keturunan Yehuda, harusnya yang anaknya ini dilompat dari Yehuda itu. Tetapi apapun ya yang keluar dari si Tamar ini itu merupakan keturunan dari anaknya Yehuda. Hitungannya seperti itu hukumnya. Sama seperti Boas sama Ruth. Ruth ini kan, Ruth Naomi punya anaknya ini menikah sama Ruth. Anaknya ini mati, belum menurunkan keturunan. Nah, dia kan harus menyambung keturunan. Nah, dicari-carilah ada orang yang harusnya menggantikan keturunan itu. Tetapi orang itu nggak mau. Didapetinlah Boas ini. Pertama kenal Boas dulu. Boas ini jatuh hati karena dia tahu ini perempuan baik, setia. Dia mau ikut si mertuanya ya, katanya biarlah aku mengikut kamu ibu, katanya kamu buat apa, anakku sudah mati, aku tidak ada apa-apa, katanya biarlah Allahmu menjadi Allahku kan. Dia seperti itu berbicaranya, maka ya udah dia ikut. Nah setelah dia ikut, dia bertemulah Boas. Boas ini juga dia akan tahu, dia mengetahui ini perempuan ini baik banget orangnya. Dan dia juga mempunyai dia mempunyai hati tuh untuk melestarikan keturunan ini dari kesukuannya dia. Ternyata secara dicari-cari dia mau menikahi perempuan ini. Tetapi sebenarnya ada orang lain yang harusnya untuk menggantikan dia dari pihak keluarga mantan suaminya itu. Tetapi pihak keluarga mantan suaminya itu nggak mau. Makanya diberikan haknya perempuan ini kepada si Boas. Boas ini yang menurunkan keturunan itu. Makanya nama Boas ini kan termasyhur ya, karena dia orang yang sangat baik, bertanggung jawab, dan dia ingin melanjutkan keturunannya. Istilahnya mau melanjutkan keturunan itulah. Makanya nama Boas masuk ke dalam silsilah Yesus Kristus. Enggak, kamu harus tahu sejarah ini. Kenapa sejarah ada nama silsilah? Silsilah itu penting. Dikatakan Yesus anak Daud atau dari Cina, dari Yehuda, keturunan Yehuda. Bentar, itu Bang, penting. Silsilah itu bukan sembarang-sembarang. Jadi kalau kamu lihat teks tertuanya, akar yang diambil dari Wahyu 22:16 itu, Ya. itu ginomai. Coba nanti cek ya, ginomai itu apa. Ya, terus kenapa? Masalahnya apa? Udah ada di situ anak Daud di Wahyu Masalahnya kenapa 22:16 yang masalahnya kamu keliru, udah keliru ngotot lagi, udah sama kayak Julian. Masalahnya kenapa? Masalahnya kenapa emang ya? Memang diharuskan dia dari keturunan itu kok secara Kamu hukumnya mengutip gitu. Wahyu Secara silsilah. 22:16, ya kan? Wahyu 22:16 tuh keturunan Daud tuh, pakai terjemahan Oke. LA itu. Terus pakai apa? Kamu pakai bahasa apa? Kamu cari dong. Tadi kan kamu, karena Iya, saya terus anggapnya kenapa? kamu orang pintar. Kamu cari di naskah tertuanya. Oh ternyata di situ ginomai akar katanya. Ya, terus Coba kenapa emang? telusuri ginomai itu apa, anak Daud? Ya, Ternyata terus bukan anak masalahnya kenapa Daud. emang? Masalah yang menjadi masalahnya, kamu sudah salah, ngotot lagi. Enggak, terus masalahnya kenapa kayak emangnya kalau Padahal Yesus sudah Oh, bilang keturunan itu. Padahal Yesus sudah bilang di Matius, di Lukas. Menurut kamu siapakah Mesias itu? Keturunan Genos. Orang-orang Parisi yang bilang Yesus anak Daud. Orang-orang Israel kala itu. Tetapi Yesus Yesus sendiri yang ngomong di anak sini Daud. kok keturunan Daud, Di mana? offspring. Itu kan genos di situ akar katanya. Katanya itu originnya diambil dari kata genomai. Di teks mana? Coba kamu kasih lihat aja. Karena ini kan Greek kan? Iya. Dari genomai, dari kata genomai, anak Daud enggak? Dari keturunannya, keturunan Daud, Mas Daud, Genos. Masih saja ngotot. Udah kayak Julian dong kamu ini. Ya udah, kamu kasih datanya coba. Padahal Yesus sendiri kan jelas di Matius. Dia sendiri bilang, siapakah aku ini? Datang orang Parisi, anak Daud. Dibantai Yesus itu.
Loh, kalau Coba lah, dibantah itu kamu versi harus paham maksudnya kamu apa. kan bentar, Song, tanya aja. Harusnya terjemahannya seperti Diam dulu, apa? capek. Iya, Sebentar, silakan biar kamu kasih tahu aja. kau belum kelas. Iya, Kau terjemahannya hukum harusnya apa? seperti Kau apa, tadi juga Bang Halo? memegahkan diri, ternyata kau Iya, nggak ada kasih ilmu. aja. Iya. Iya Bang, aku nggak ada ilmu. Ya, kasih Silakan aja aja Bang. terjemahannya, silakan. Kan jelas kan Yesus ini. Kan Yesus sendiri nih ngomong, masih dibantah juga katanya pengikut Oke, Yesus. Matius 21 dikatakan Hosana bagi Matius anak 22. Daud. Matius Berkatilah dia yang 22. datang atas nama Tuhan. Matius 22 Iya, Matius 22 kenapa? Kata mereka dari kepadanya 41, anak Daud. dari 41 coba baca deh. Oh, yang maksudnya ini. Itu kata Yesus loh. Ya, terus maksudnya itu gimana? Maksudnya kenapa? Nah ini ya, saya pelan-pelan ya. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka. Kata Yesus nih, apakah pendapatmu tentang Mesias? Ya. Anak siapakah dia? Kata orang Farisi itu kepada Yesus, anak Daud katanya. Ya. Apakah Yesus setuju dia dibilang anak Daud? Nah, kita lihat jawabannya. Iya, tunggu ya. Kita baca dulu Roma 1 ayat 3. Oh. Injil itu telah dijanjikan sebelum dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab suci. Oke deh. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Nih kata Rasul Paulus. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya di antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Nih kata Rasul Paulus, kamu mau Kata lawan? Rasul Paulus. Ya. Ada kata orang Farisi, anak Daud. Kan Ya. itu Yesus anak. Mana yang paling kuat pernyataannya? Pernyataan Yesus sendiri atau pernyataan ya, orang? Yesus dari keturunan Daud. Oke, kita lihat kata Yesus ini benarkah dia Iya. keturunan Daud? Kita baca Ya yang memang kedua. iya. Kita Ini kan baca. masalahnya tentang masalah apa? Hubungan Yesus dan Daud. Ini Enggak. kan Mazmur 110 ketika orang-orang Ini jawaban Farisi Yesus sedang ini. berkumpul, Ini jawaban ya. Yesus ini. Yesus Bentar bertanya, dulu ya. ini kan statusnya dia. Kita lagi ngomong statusnya dia atau status secara kemanusiaannya atau secara ininya. Mau Secara secara kemanusiaan pun, ini kan Yesus berbicara. Lah kan Dia dia dalam- firman, dia sang firman yang menjadi manusia. Saya Kamu mau bertanya. membicarakan kemanusiaannya atau Yesus- keilahiannya? Kasih Di waktu Matius dulu dong, 22. Song. Tunggu, Iya, ya udah saya kayak mau Julian. tanya, Kasih kamu mau kesempatan, membicarakan keilahiannya atau kemanusiaannya? Di Matius 22 ayat 42 itu Yesus Saya berbicara. tahu. Yesus Saya berbicara tahu, dalam Iya, kamu mau membicarakan keilahiannya atau kemanusiaannya? Semua orang kasih juga lah. tahu dia sang firman yang menjadi manusia. Iya, Karena kasihlah satu saya dikatakan menjawab. firman itu Mas- bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Lalu firman itu telah menjadi manusia. Song. Itu dia sang firman. Kita juga Coba percaya kasih dia waktu firman. dulu Gimana dong. sih? Masalahin Oke, apa Kamu ini? kayak Julian sih sekarang. Enggak, ini Sudah memang siap. benar. Matius 22. Bentar, Ini kasih ayat waktu dulu. ini ayat Tritunggal. Ini ayat ayat Iya, kasih waktu. bukan Tritunggal sih. Ayat-ayat Aduh, Bapa dan jadi- Anak. Julian. Ya, Nih. takut juga. Oke, saya baca. Silakan. Silakan baca. Silakan baca. Mau apapun itu katamu. Kasih waktu dong, Song. Oke, Posisi saya baca Yesus ya. Matius 22 ayat 42 itu Ya, Yesus saya bacakan. dalam wujud Apa anak manusia. pendapatmu? Dengar dulu. Ya, saya Gantian, Song. bacakan. Aduh, ini lama-lama. Saya baca dulu. masnya Apa putih pendapatmu juga ini, tentang kalau nggak Mesias? bisa Anak tertib. siapakah dia? Kata mereka kepadanya anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku. Ya di sini ya. Yotefave telah berfirman kepada Yesus. Eve. Duduklah di sebelah kanan. Ya benar. Kalau kamu mau Setan kau ini. makanya kamu lihat di Mazmur 110. Oke, Adonai. Kita pakai teks Yunani. Oke. Kita pakai teks Yunani. Penyembahan nyamuk rupanya. Aduh. Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakiku. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana pula ia anaknya pula, katanya kan. Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya sejak hari ini. Tidak seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Ini menunjukkan kepada keadaan dia sebelum inkarnasi. Ayat di sini kan Mazmur 110. Kamu buka Mazmur 110.
Adonai Israel siapa di sini? Seharusnya kan giliran saya ini. Oke, kamu sebutkan. Ini dari mana ambil? Bentar ya. Yesus Boleh ngomong. di mute nggak? Udah kayak Julian nih Ya, kalau silakan. nggak di mute. Silakan. Kasih Dengan waktu dong se- Song, kau ini juga kejang-kejang. dengan hati yang lemah lembut ini, ada hati yang lembut nih, dengan sikap yang rendah hati. Bang Song ngerti nggak baca kalimat ini? Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, Mesias itu, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Ya. Terus Tahu kenapa? nggak arti dari kalimat itu? Iya tahu. Dia lagi Bagaimana membicarakan mungkin statusnya aku dia. klaim bilang anak Daud? Iya, dia lagi membicarakan status dia, status sebelum keinkarnasian dia. Itu dia menyangkal dia anak Daud. Makanya ada kalimat, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Maka setelah itu apa? Tidak seorang pun yang dapat menjawabnya. Kan bicara Iya, tentang terus Dan sejak hari itu tidak seorang itu, pun juga yang itu berani menanyakan membicarakan suatu status Coba status tanya, keilahiannya dia. Coba tanya, apakah waktu saat itu orang Farisi sudah tahu dia padanya. Mesias? Oke deh. Tanya dia. Iya, coba gimana? Apakah orang-orang tersebut dia tahu bahwa dia itu siapa? Coba Song, Sebelumnya. sabar dulu biar selesai, baru nanti kamu bertanya. Udah, dia udah tanya kan, terus penanyanya apa lagi? Udah lah. Kalau mau berangkat Kau diam dulu dari lah, Brahma. kemanusiaan pun, Kau ini kan penciptanya malaikat, Brahma. nah, Kau tuh penciptanya kan, malaikat. mulai Kau dulu tantrum. aja lah, Brahma. Gini bang, Kenapa? walaupun dari sisi manusianya kalian paksakan, itu dari sisi manusia pun kalian udah keliru mengatakan Ya, Yesus saya itu tanya, cuma dia tahu. ambil dari ayat Sebab- mana? Sebentar ya, jangan tantrum Saya dulu. tanya, dia ambil Yesus mengkutip dari mana? Iya, sabar Song. Sabar dulu bang. Sabar. Saya tanya kamu, Kasih dia waktu mengkutip dong. dari Tenang, mana itu? tenangkan kata- hatimu, Song. Tenang. Song, tenangkan hatimu, Si Brahma ini tenang, memang ambil tentang nih. nafas. Kalau orang ngomong dia suka Tenangkan hatimu. potong-potong. Kalau kalian tanya tuh orang Yahudi, yang ini ya, garis keturunan itu diambil dari bapak. Iya, dari Bapak. Oke, pertanyaannya dari sisi manusia, adakah gennya Yusuf di dalam ini? Nggak ada. Nggak ada. Lalu bagaimana mungkin? Dia dari Bagaimana bisa perempuan. senekat itu Anda mengatakan Jelas. Yesus itu orang Secara Israel, orang hukum- Yahudi, anak Daud? Secara hukum apa Hukum saja yang yang mana? keluar dari rahimnya istrinya Yusuf mendapatkan gelar dari bapaknya karena dia menikahinya secara sah. Kita Itulah bukan hukum cerita. orang Yahudi. Dari Makanya mana saya ayatnya? tanya tadi, saya bawa ke dalam kisahnya si Yehuda sama Tamar. Saya bawa ke dalam kisah dalam si Boas. Boas menurunkan keturunan dari siapa? Dari istrinya itu yang janda itu. Kamu harus mengerti dulu kenapa dikeluarkan, ada ditulis tuh kisahnya si Boas sama Rut. Ada kisahnya Tamar dan Yehuda, maksudnya apa? Buat kalian belajar, Yesus ini diambil keturunannya Daud, keturunannya itu Yehuda itu dari mana bisa sampai Emang ke Tamar, Yesus? emang Karena Tamar apapun yang keluar dari perutnya Maria yang Aduh, kok mendominasi bersuamikan sekali. Yusuf, Ayo turun aja, Yusuf saudara. itu Males ini, kalau udah kayak gini memberikan. mendominasi. Ya memang begitu, kamu harus paham. Kamu jangan, kamu yang nggak tahu bisa menentang hal ini. Belajar dulu lah. Mendominasi, Kamu belajar Song. dulu Kasih waktu orang dong. Iya, makanya Brahma ini kan dia nggak pernah tahu. Kamu tahu kisah Rut itu apa, bicara apa? Kisahnya Boas. Kisah Boas kenapa bisa ada di situ di Alkitab kita? Nggak ada urusan sama Bukan nggak ada sama urusan. apa Boleh nama, nggak- boleh nggak urusan saya orang bertanya? Yahudi, aku nggak mau tahu. Saya boleh nggak bertanya? Ini jawab dengan jujur ya. Ya, Peristiwa tampilnya lahirnya Tamar dan Rut yang Anda bilang itu sama nggak dengan Yesus? Mereka melalui hubungan badan nggak? lah masalahnya apa? Lah,
Saya Masalahnya tanya, apa? saya Dari tanya, awal. Ditanya enggak, kok saya tanya, oke, saya tanya ya. Saya Dari buka tadi dulu kamu ayatnya yang ya. bermasalah, ya Oke, man. saya ngomong dulu ya. Saya ngomong dulu nih. Saya ngomong ya. Tadi ya kita buka dulu nih ya. Kita buka dulu kisahnya Ruth biar kamu belajar. Ya. Kita buka Ruth ya. Ini lu signal gue jelek lagi. Signal gue kok kayak gini. Apa ya membal ya Mita ya? Ya buka Ruth ya, jangan buka baju ya. Oke, kita Ruth Masuk angin ya. nanti. Pada zamannya saya baca, pada zaman para hakim pemerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergi seseorang dari Bethlehem Yehuda bersama istrinya dan kedua anaknya. Ya, ada dua anak laki-laki ke daerah Moab. Udah pergi nih ke Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nih dua orang anak ini. Nama orang itu adalah Elimelek, nama istrinya Naomi. Nama keduanya anaknya adalah Mahalon dan Kilion. Ini dua anak ya. Dua anak keturunan Yehuda. Nggak tahu nih keturunan apa. Iya, Yehuda. Nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya tunggu. Setelah mereka ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Nah, kemudian matilah Elimelek, suaminya Naomi. Sehingga perempuan itu tinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Nah, ternyata nih dua orang ini mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu mati juga keduanya, yakni Mahalon dan Kilion. Ternyata anak laki-laki dia ini dua-duanya mati, Mahalon dan Kilion. Udah nggak bisa dong, nggak ada dengan kedua anaknya dan suaminya, menantunya itu ya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Padahal perempuan ini Moab ya, orang Moab ya. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Berarti yang sisa dua menantunya dan dia si janda tua ini ya. Anaknya kan udah mati yang cowok. Ya kan? Udah. Ketika mereka sedang jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi, nih mamanya ini ya, kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Padahal ini bangsa apa tadi dibilang? Dia katakan bangsa Moab kan, perempuan Moab. Nah, bagaimana dari rahim perempuan Moab bisa menurunkan keturunan Yehuda? Coba kamu pikir. Diturunkan juga dari si Boas. Jadi apapun yang keluar dari rahim si perempuan ini yang sudah menikah sama suami sebelumnya, yang harusnya menurunkan keturunan Yehuda itu, yang rootnya ya, apa sih namanya? Keturunan awal ya. Kenapa bisa dari perempuan Moab? Satu, dari perempuan Moab ini bisa menurunkan keturunan. Terus dari laki-laki lain. Karena apapun yang brojol dari perempuan mantan istrinya itu, walaupun spermanya dari siapapun, mau dari tikus spermanya, mau dari ikan, mau dari cacing, tetap dihitung itu keturunan itu, keturunan Yehuda yang awal itu. Maksa amat. Memang secara hukumnya begitu, makanya dibilang Yesus keturunan Daud. Itu didapat mau dari malaikat, mau dari Roh Kudus, mau dari diciptakan di dalam rahimnya Maria. Kalau si Maria ini sudah sah menikah dengan Yusuf, apapun secara hukum yang keluar dari rahimnya Maria disebut hukumnya anak Daud, keturunan Yehuda, itu hukumnya.
belajar makannya. Saya mau, Apalagi saya nanti boleh kalau bilang- kamu mau ceritakan saya boleh cerita ini tanggapi ya. masih panjang. Ya silakan. Sepertinya kamu keliru baca itu. Siapa suaminya yang meninggal? Emilik kan? Hah? Ada suaminya kan? Anak-anak itu dihasilkan dari hubungan suami istri, persetubuhan. Oke, Masalahnya kenapa? ada gen di situ. Elimelek ini adalah suaminya Ya, Naomi. bersetubuh nggak Naomi ini mereka? sama Elimelek ini punya kedua anak, Mahalon dan Kilion. Mahalon dan Anak Kilion itu- ini yang mati, suaminya juga mati. Elimeleknya Iya. mati, Mahalon dan Kilionnya Iya. mati juga. Terka- Sisa Naomi sama kedua Ya. apa sih istri dari anak-anaknya. Hasil persetubuhan nggak itu Mahlon dan Kilion? Belum Hasil ada, nggak ada. Oh, Mahalon dan Kilion ya tentu anaknya Tentu. Elimelek sama Naomi. berarti Jadi ada Elimelek gengsi. dan Naomi punya anak dua, anaknya laki-laki Mahalon dan Kilion. Mahalon dan Kilion ini mengambil istri orang Moab, istri asing, Cuk. Iya. Bisa keluar dari rahim orang asing itu keturunan Yehuda. Bisa. Hmm. Memang caranya seperti itu. Mau istrinya dari orang Sunda, kalau suaminya dari keturunan si Yusuf tetap dihitung. Walaupun istrinya nih orang Sunda nih ya misalkan ya. Tapi si Sunda sih ya nggak tahu. Iya orang Sunda bisa. Ya orang Sunda. Kamu kan pakai Atau orang hukumnya Jawa. Yahudi kan? Atau orang Kamu pakai Jawa hukum. menikah. Kamu itu sama kayak Julian loh, tanpa kamu sadari. Bukan Ngotot ini ngeyel jelas walaupun loh orang salah. Moab loh. Cuk, ini orang Walaupun Moab, salah. orang Moab atau enggak beneran. Coba saya Iya, tanya kalau kamu Kasih waktu sebentar dulu, ya. Song. Tenangkan hatimu dulu. Ah, Kasih kamu waktu. memaksakan Jangan desak hukumnya terus. Yahudi. Kamu nanti baru diuji. Kamu kesel gua ini memaksakan. kayak orang dablek nih masalahnya. Masa Makanya- bilang ini bukan, itu bukan, ini bukan. Makanya Mana sih? saya kasih tahu Song ya. Saya kasih tahu, kami itu bukan seperti orang-orang yang langsung buka TikTok tanpa menelusuri terlebih dahulu. Sebelum kami bernarasi, kami telusuri dulu apa yang akan mau dinarasikan. Betul sekali. Coba Nah, kamu narasi. kamu silakan. sekarang, kamu Ya udah coba lucunya, narasikan, jadi pada Kamu panjang kali lucunya. lebar bang. Abang coba Kamu narasikan. lucunya. Iya, Udah jangan pokoknya menurut gini siapa? ya. bentar ya. Kalau Menurut Yusuf, siapa menurut abang? kalau Yusuf nih ya. Ya sabar, Kalau Yusuf sabar. nikahnya Aduh. nih. Kenapa Kalau kalian Yusuf ada semua Boleh, ini? saya langsung Saya kasih dipotong tahu, nih. kalau Yusuf nikahnya sama siapa Markona, orang Jawa, yang dilahirkan sama Markona itu jadi keturunan Yehuda, tetap ikutin bapaknya. Gitu si Markona ini. Walaupun dia orang Jawa, Udah bisa yang nggak dilahirkan saya? garis keturunan Yehuda. Song. Iya, kamu tenang Song. dulu, Song. Kamu Udah, tadi bernarasi Orang panjang-panjang, bicara, saya kasih waktu dengarkan, dong. saya Dominan mute. amat sih. Oke. Oke. Dahulu kamu berbicara tentang etika kepada Julian. Ternyata kamu seperti Julian nih sekarang. Lah saya mau bicarakan kitab suci Masih dong sesuai saya dengan bernarasi. ilmunya. Kali Silakan kamu, narasi, silakan. kamu bilang saya pengikut Yesus, apa yang disampaikan Yesus saya nggak mau bantah. Langsung ke poinnya aja. Sekarang perihal Silakan apakah Yesus. langsung jangan banyak ngoceh. Ya Kita sebentar, kan- kasih dong waktu saya saya. kasih narasi. Tadi kamu banyak ngoceh, bisa saya dengarin. Sabar ya. Sekarang yang menjadi masalah kamu memaksakan hukum Yahudi kepada Yesus perihal anak Daud. Kamu tidak mendengarkan narasinya Yesus apakah dia anak Daud atau tidak. Padahal di Matius 22 jelas Yesus sangkali dia anak Daud. Di Lukas juga Matius 22 tadi sudah dibaca. Tetapi kamu tetap memaksakan menurut hukum Yahudi. Halo. Berarti kamu bukan berasal dari kebenaran. Diam dulu, botol kau diam. Sama seperti orang. Saya paksakan seorang Yaman, kamu keturunan si ini. Pernyataan yang paling benar itu adalah menurut ucapan Yaman dong. Kan begitu. Nggak boleh saya paksakan pernyataan orang kepada kamu. Apalagi perihal Yesus apakah anak Daud. Yang paling pantas untuk menjawabnya, apakah Yesus anak Daud, adalah Yesus itu sendiri. Sekarang Kan kamu sudah paksakan dijawab. hukum. Wahyu Menurut hukum 22 ayat Yahudi. 16. Yesus sendiri bilang dia keturunan Daud. Gimana sih?
Mungkin kamu tidur tadi. Cek dulu deh gerikanya cek. Iya Ada benar nggak di situ? ceritanya Gini, benar. kalau menurut Coba Ada. kasih terjemahan kamu Coba cek silakan. deh. iya, Saya sudah Kata-kata cek, genoma itu nggak apa? seharusnya sudah cek. terjemahannya gimana. Aku Tidak ada ikutin di deh situ kamu. keturunan. Makanya Matius Kalau 22 memang ya. menurutmu terjemahannya salah, terjemahannya menurutmu gimana harusnya gitu loh. Makanya sebentar Iya. ya. Makanya di Matius 22 tadi yang Terjemahannya harusnya dikatakan. gimana tuh? Sebentar ya. Sebentar. Salah paham doang nih kayaknya. Sebentar. Makanya tadi di Matius Dia 22 bilang perihal terjemahan salah. iya. Ya udah terjemahin menurutmu gimana benernya Saya gitu. membahas yang sabda Yesus itu perihal dia anak Daud dulu. Karena pernyataannya Pak, harus jawabnya kamu dari tadi Yesus sendiri, minta, bukan dari orang yang sebentar. barusan Jangan kamu dialihkan. minta pernyataan Yesus sendiri kan? Susah ini. Yesus susah. sendiri Halo, dalam ini Wahyu giliran 22 ayat 16 Bentar mengatakan ya. dia keturunan Daud. Iya Kamu kata tuh LAI sebenarnya kan, gimana terjemahan sih? LAI kan. Ya Saya udah baca ya. terjemahan yang benar gimana? Terjemahan yang Saya benar mau dong jujur. gimana kalau Sebentar ya, menurutmu? sebentar ya. Sebentar. Iya, ayo kita coba Ya, ikutin berapa- tuh. berapa kenapa Kamu kan diturun ahli itu? terjemahan. Udah Pak, fokus Pak, fokus. Iya, saya mau ini, tapi kamu ngoceh terus. Kamu suruh orang fokus, tapi kamu ngoceh gimana sih? Tinggalin aja roomnya. Iya. Ngeyel. Apakah pendapatmu tentang tinggalin roomnya. Mesias? Ada. Kan nggak Karena mau dia siapakah kan. dia? Sebentar ya. Ini Pak, kata kalau Yesus ini. Bapak, Saya membawa kata Kalau Yesus. Bapak Pak. kembali ke Matius Ya, itu bukan tentang Yesus menyangkal dia keturunan Daud. Nah, Bapak tadi minta Coba tuh. Bapak kalimatnya ini, coba Bapak ini ya. Jadi Yesus ayat sendiri 45. mengatakan dia keturunan Lihat ya. Daud. Jadi Pak. jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin? Lihat Pak, tuh kalimatnya. tak, pernyataan Bagaimana Yesus. mungkin ia Mat- anaknya pula? Ia Mat- anaknya pula. Jika Oke, Daud kita beda. menyebut Mesias itu Kita beda tuannya, mustahil ia anaknya pula. itu. Nah, kalau mungkin Bapak perlu tanya sama ini. Iya Pak, ahli kita bahasa. beda memahaminya. Oke, kita cari pernyataan Gimana sih? Masa Bapak? Iya, pernyataan Masa Yesus Bapak sendiri. orang hukum Halo nggak ngerti saudara. Pernyataan kalimat Yesus ini? sendiri ada di Wahyu 22 ayat 16, Pak. Coba dibacakan. Di Wahyu 22 Wahyu ayat 22 16 itu 16. yang kamu baca, kalimat dari kata keturunan Daud, Anda bilang itu kan, anak Daud kan? Itu berasal dari kata ginomai. Tidak ada itu anak Daud. Arti ginomai bukan anak Daud. Nah, Orang hukum kan jago tuh nelusuri. Belajar lagi lah. Maaf ya. bukan kok Saya kamu memaksa seseorang yang tidak bisa open cam. Bapak kritik Kamu memaksa orang yang tidak bisa terjemahannya open cam. salah. Lucu kan? Iya, terjem- Kamu tinggal cari itu di akar kata Ya, benar. gerika, kata Yunani. Apa itu? Ginomai. Iya. Kamu yang Susah. enggak tunjukkan buka. Bacakan saja terjemahan. Susah ya. Udah deh. Saya orang hukum. Baiklah, terima kasih ya. Macet. Lain kali saran saya Halo, sebentar. jangan. Kasih saran, Pak. Oke Bang Prama, ya. Jawaban Anda itu Susah. ya. Jawaban Anda itu ya. Oke ya, terima kasih ya. Kejadian 3 ayat Kamu 15, Pak. takut dia. Aduh, gimana nih Brahma? Ya emang Panggil dong itu jagoannya. muridnya Mana Brahma itu. Dari awalnya emang kau nggak tahu. Makanya Dia. Nggak tahu Song itu muridnya Brahma itu. Nggak tahu muridnya. dia minta Yesus mengatakan sendiri dirinya keturunan Daud, dikasih ayat, dikritik terjemahannya. Iya, Diminta terjemahan yang benar, dia nggak bisa. Gimana sih? makanya. Nah, demikian tadi Kamus ini baku hantamnya sesama Kristen yang dimana saat ini berebutan apa yang tadi direbutkan masalah keturunan. Tuhan berketurunan. Nah, jadi disinilah ketika ada
kekristenan ya, di dalam kekristenan saja mereka bingung ya. Lalu begitu rancunya kitab yang diimani itu sehingga menimbulkan perdebatan sesama mereka ya, perdebatan keras sesama mereka, itu disebabkan oleh karena ada kitabnya yang diimaninya itu kontradiksi ya, ayat satu dengan ayat yang lain itu tidak ada kesamaan ya, padahal membahas perihal yang sama tapi terkadang berbeda, banyak yang berbeda, padahal itu membahas konteks yang sama. Nah, disinilah orang-orang yang memeluknya itu jadi bingung ya, siapa Tuhan mereka, siapa yang mesti disembah oleh mereka, dan siapa Yesus itu yang sesungguhnya, dan anak siapalah dia. Nah, jangankan perihal masalah konsep ketuhanannya ini ya, masalah Esa saja mereka perdebatkan sepanjang-panjangnya dan itu pun tidak clear gitu, masalah Esa itu. Esa padahal dengan jelas Esa itu kan diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya satu. Nah, kalau banyak ya, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 atau 1, 2, 3 itu dipersatukan, itu namanya binika ya. Binika tunggal eka. Jadi yang sifatnya banyak ya dipersatukan menjadi satu ya, satu dalam binika tunggal ika gitu. Nah, jadi sebenarnya tidak cocok di dalam kekristenan itu kalau dikata esa itu tidak cocok ya. Kalau satu kesatuan mau dibuat trinitas seandainya ataupun satu kesatuan ya yang sifatnya di packing itu tadi, maka harus diganti dengan binika tunggal ika gitu ya. Binika tunggal ika ya. Banyak tapi dijadi satu gitu, harusnya begitu. tidak esa yang maha tunggal itu tidak bisa seperti itu, karena ada anak, putra, dan ada roh itu tadi ya, ada 3 burung merpati, anak, Bapa ya, Tuhan burung merpati, Tuhan burung merpati, Tuhan anak, Tuhan Bapa, itu dijadikan satu. Harusnya binika tunggal ika gitu ya. Jadi banyak dipersatukan menjadi satu kan gitu. Kalau kata menurut Yesus Tuhan itu esa, tidak ngena gitu ya, karena pertentangannya akal manusia sebagai Kristen dan juga perkataan Yesus sendiri gitu, kontradiksi gitu ya. Baik, kamu semin mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Bresani. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق